Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Suara Misterius di Kamar Sebelah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Kau benar-benar iblis. Kau ambil kehormatanku dan kau hancurkan hidupku. Siluman itu tersenyum sinis dan mulai mengampaskan kasar tangannya yang tadi berada di wajah Iva. Aku sudah memberi majikanku kecantikan dan sebagai gantinya kau akan menjadi pemuasku. Kau adalah alat pembayaran yang dilakukan majikanku dan kau akan menjadi budakku selamanya. Siapa majikanmu, ha? Katakan. Kau tak perlu tahu dia siapa. Yang terpenting kau selalu ada untukku setiap waktu dan kau hanya perlu mempersiapkan dirimu untuk menjadi pemuasku. Lagian, ku tahu kau sangat menikmatinya, ya kan? Korban pelecehan mana yang akan menikmati sentuhan bajingan yang sudah dengan tega merempas kesuciannya? Begitupun dengan Iva yang ingin sekali melenyapkan siluman di depannya, yang sudah dengan brutal mengambil paksa kehormatannya. Cuy! Iva kembali meludah ke arah siluman itu dengan tubuh yang masih saja terbaring di tanah. Aku bersumpah siapapun yang sudah mengorbankanku, aku akan membalas semuanya dengan lebih kejam lagi. Benih-benih dendam di hati Iva begitu menggebu. Ia begitu terpukul dengan kejadian yang menimpa dirinya sampai-sampai ia merasakan sangat ketakutan. Akan kuantar kau pulang dan persiapkan dirimu untuk malam-malam selanjutnya. Siluman itu kini membawa sebuah bola api menyala dan mulai membakar sekitar tempat Iva terbaring, hingga membuat gadis itu sesak nafas akibat asap yang timbul. Tak lama pandangannya mulai kabur dan seketika Iva kembali pingsan. Namun kembali tersadar saat tubuhnya sudah berada di ruangan serba putih yang tak lain adalah rumah sakit. Ibu! Teriak Iva keras hingga membuat Fajar dan Bidarmi yang sedang berada di luar ruangan masuk ke dalam. Ada apa sayang? Tanya Fajar dengan panik. Keringat dingin membasahi seluruh wajah Iva, tak terkecuali badannya yang terlihat sangat menggigil. Ibu di mana? Tanya Iva dengan terbata. Ibumu ada di sana sayang, kamu istirahat dulu saja, ucap Fajar seraya membelai rambut putrinya. Aku takut ayah, takut sekali. Takut apa nak? Tak ada apa-apa di sini. Fajar mencoba menenangkan Iva yang masih saja terlihat ketakutan. Dia mencoba melecehkan aku ayah. Fajar seketika menatap dokter yang kini tengah memeriksa Iva. Siapa sayang? Dokter ini? Dokter yang menangani Iva seketika terdiam mematung tak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh pasiennya tersebut. Dokter ini baru saja datang sayang, mana mungkin ia akan melakukan hal itu. Ayah di sini untukmu. Saya lihat ada yang terjadi dengan mental anak bapak. Saya ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan pasien sehingga mengalami trauma berat. Tanya sang dokter dengan serius. Saya tak melakukan apapun padanya dok. Saya hanya menampar pipinya saja karena emosi. Bagaimana mungkin dia bisa ketakutan seperti ini? Fajar yang mulai panik akibat takut disalahkan, akhirnya sedikit demi sedikit mendekati putrinya. Katakan sayang, siapa yang sebenarnya kau takuti? Tak berselang lama telepon Fajar berdering. Ia kemudian berjalan menjauh untuk melihat siapa yang menelponnya kali ini. Tertera dengan jelas nama Siska di ponsel pria yang berstatuskan suami orang tersebut. Halo sayang, ucap Fajar berbisik. Kamu di mana sih mas? Katanya mau main. Kok kamu belum pulang sih? Aku nungguin kamu tahu.
rengek Siska dengan manja. Aku sekarang dalam masalah. Iva tiba-tiba saja pingsan setelah aku tampar di dalam mobil. Ah, kok bisa? Kenapa kamu menamparnya, Mas? Apa dia membuatmu kesal? Sudahlah Siska, aku tak bisa menjelaskan sekarang. Yang pasti sekarang dia sedang dirawat di dalam sana. Ada yang aneh dengan mentalnya. Tiba-tiba saja dia menjadi sangat ketakutan setelah sadar dari pingsannya. Dan saat ini akulah menjadi orang yang dicurigai oleh dokter yang menangani Iva. Aku bisa-bisa dilaporkan ke polisi kalau begini. Tenang Mas, tenang. Sekarang kau dekati Iva dan bujuk untuk dia berbicara dengan jelas. Jika dia berbicara ngawur, maka kau jadikan sebagai sandiwara saja jika Iva mengalami depresi ataupun gila. Fajar termenung dan mencerna ucapan Siska dengan jelas. Ia yang saat ini takut disalahkan memilih untuk menuruti perkataan selingkuhannya tersebut. Berbeda dengan Fajar, Siska justru sangat senang ketika mendengar informasi mengenai Iva yang tengah mendapatkan efek samping dari serbuk yang ia masukkan ke dalam makanannya sebelumnya. Siska tersenyum licik sebab rencananya sebentar lagi akan berhasil. Ya sudah, besok saja kamu pulangnya Mas. Sekarang kau jaga saja anakmu. Dan ingat, jangan deket-deket dengan si Marlin. Makasih sayang atas sarannya. Aku akan kembali masuk ke dalam sana dan akan menuruti semua perkataanmu. Kamu memang cerdas. Ya sudah Mas, dah. Dadah sayang. Fajar kemudian menaruh kembali ponselnya ke dalam saku celana dan mulai masuk ke dalam ruangan tempat Iva dirawat. Bidarmi yang curiga majikannya telah menelpon Siska akhirnya memutuskan untuk pergi saja dari sana. Saya permisi dulu tuan, saya takut Nyonya Marlin curiga. Ya sudah sana, ingat, jangan katakan apapun kepada dia kalau sekarang Iva sedang dirawat di sini. Bidarmi mengangguk dan mulai keluar dari ruangan dengan perasaan kalut. Dokter yang tengah menangani Iva mencoba membuat gadis itu tenang dan memberikan informasi yang jelas mengenai hal yang sudah membuatnya trauma. Nak, bisa kau jelaskan kenapa kamu menjadi seperti ini? Tanya dokter dengan pelan-pelan. Siluman itu melecehkanku, Dok. Dia sudah merusak hidupku. Dokter kembali mengernyitkan kening mendengarkan ucapan Iva. Dia sepertinya merasa tertekan karena ibunya tiba-tiba saja sakit, Dok. Mungkin dia terpukul dengan kesehatan ibunya yang sakit aneh. Kurasa putri Anda mengalami gangguan mental yang cukup serius. Kami sarankan untuk mengobatinya ke psikiater dan merawatnya di sana. Fajar dengan semangat menganggukkan kepala karena dengan saran dokter membuatnya sedikit lega. Saya tidak sakit mental, Dok. Saya waras, saya sehat. Iva berteriak dan memberontak di atas ranjang. Ia bahkan melemparkan beberapa obat yang berada di atas laci tempatnya dirawat ke atas lantai. Dokter kemudian menggelengkan kepala dan berjalan menuju Fajar. Saya harap Anda melakukan hal bijak dalam hal ini. Anda bisa membawanya ke psikiater terlebih dahulu. Fajar kemudian terdiam dan berjalan mendekati putrinya. Sedangkan dokter keluar ruangan diiringi dengan suster yang berjalan di belakangnya. Sayang, katakan apa sebenarnya yang sudah terjadi padamu. Dengan tubuh yang bergetar, Iva mengatakan semuanya yang telah ia lalui di hutan bersama siluman itu. Fajar yang mendengar ucapan putrinya seolah tak percaya, sebab sejak tadi jelas-jelas putrinya berada di dalam ruangan tersebut. Kamu mungkin bermimpi sayang, tenanglah. Fajar mencoba menenangkan anaknya hingga saat Iva mengatakan hal sensitif dan ingin bangkit. Alangkah terkejutnya Fajar dan Iva melihat banyak sekali darah yang merembas di atas tempat tidur Iva. Ah, ayah! Iva berteriak dengan kencang, hingga membuat dokter yang masih berada di luar ruangan tersebut kembali berlari masuk ke dalam ruangan Iva. Ada apa ini? Ucap sang dokter dengan panik. Anak saya, kenapa dokter? Fajar terkejut ketika melihat banyak darah di kasur putrinya. Dokter dan suster yang baru saja datang ikut terkejut melihat pemandangan mengerikan tersebut. Saya rasa ada yang terjadi dengan putri Anda. Saya akan panggilkan dokter wanita untuk menangani putri Anda. Dokter kemudian berjalan meninggalkan Fajar dan Iva yang saat ini tengah kebingungan.
Kamu kenapa sayang? Tanya Fajar dengan lirih. Iva hanya menatap kosong dan merasa tak menyangka dengan keadaan yang sedang ia alami saat ini. Benar ucapan Iva, ini semua bukanlah mimpi, melainkan sebuah kenyataan. Sudah kukatakan ini bukanlah mimpi, Ayah. Iva termenung dengan tatapan yang datar. Selang beberapa lama akhirnya dokter wanita pun datang. Sebelumnya apakah ia melakukan hal aneh bersama orang lain? Ucapnya tiba-tiba saja hingga membuat Iva berteriak histeris. Siluman itu telah menghancurkanku. Setan itu melecehkanku. Akan kubunuh majikannya. Ah! Iva berteriak-teriak histeris seolah-olah seperti orang gila. Tenangkan dirimu. Katakan dengan pelan apa yang sudah terjadi padamu. Saya akan mencoba membantumu dan memecahkan masalahmu. Cobalah untuk lebih tenang. Dokter mencoba menenangkan Iva dengan berbicara pelan dan selembut mungkin. Sekarang, kamu ikut saya untuk membersihkan noda darah ini. Suster, tolong ambilkan baju ganti. Setelah lama suster pun datang membawa sebuah pakaian putih khas pasien rumah sakit dan membawa Iva menuju ke kamar mandi. Kita bersihkan dulu darah ini dan kita periksa lebih lanjut nanti. Iva pun bergegas masuk ke dalam kamar mandi diiringi oleh dokter yang menemaninya. Hingga akhirnya Iva pun keluar dengan pakaian yang bersih. Baik, sekarang kamu duduk dulu dan tenangkan dulu dirimu. Iva duduk dengan mata yang menoleh ke arah kanan dan kiri karena menahan takut. Ia kemudian berusaha untuk tenang dan menceritakan semuanya pada dokter. Di sisi lain, Marlin yang kini tengah menatap ke arah jendela merasa kasihan dengan ruangan yang dirawat di kamar dekat ruangannya karena terdengar teriakannya yang mirip sekali dengan Iva. Tak lama kemudian Bidarmi datang dengan wajah yang sayu. Dari mana saja, Bi? Kok lama? Marlin mulai bertanya. Tadi saya ke toilet bentar nyonya, perut saya sakit. Ucap Bidarmi berbohong. Aku tiba-tiba saja teringat Iva, Bi. Apakah dia baik-baik saja? Mungkin non Iva baik-baik saja nyonya. Bidarmi menghela nafasnya. Marlin memandang kaca jendela di kamarnya dan mulai meneteskan air mata. Kasihan sekali gadis di ruangan sebelah. Ia tak memanggil ibunya seolah ia merasakan kesakitan. Aku saja yang mendengarkan begitu sakit ketika ia menjerit. Mungkin ini adalah ikatan batin antara ibu dan anak. Marlin merasakan kesakitan yang dialami oleh Iva saat ini. Sekarang Nyonya tidur saja, biar terus sehat dan besok Nyonya kan akan pulang bertemu dengan Non Iva. Marlin kembali bersemangat dan menghapus air matanya yang tadi mengalir. Iya Bi, Bibi benar, besok aku diperbolehkan pulang. Marlin dengan semangatnya berbaring dan membayangkan putrinya yang menyambutnya di dalam rumah nanti. Bibi juga tidur. Pasti Bibi sangat lelah berhari-hari menjagaku di sini. Iya Nyonya. Bidarmi mulai berbaring di atas sofa dan berbalik memunggungi Marlin yang saat ini tengah tersenyum-senyum sendiri. Bidarmi saat ini merasa bingung dengan kebohongan yang ia harus sembunyikan dari Marlin. Ia begitu kasihan dengan kondisi Iva yang tambah begitu trauma dan ketakutan. Dokter mulai mengecek semua kondisi Iva, dari mulai mental dan fisik. Hingga saat keluar hasil dari pemeriksaan yang mengakibatkan Iva pendarahan tadi. Maaf, apakah putri Bapak sudah melakukan hal dewasa? Mungkin ia telah dilecehkan oleh seseorang ataupun melakukannya dengan pacarnya? Tanya dokter pada Fajar. Fajar yang mendengarkan penuturan itu mulai tersulut emosi. Dadanya naik turun. Sialan, anak itu sudah melakukan hal gila dengan kekasihnya tanpa sepengetahuanku. Tenang Pak, tenang. Saya pun tak bisa memastikan bahwa luka robek di bagian sensitif putri Bapak akibat melakukan hal itu. Namun kejanggalan di kasus ini adalah mengapa dokter tak bisa memastikan luka robek pada bagian sensitif Iva. Saya merasa aneh. Kenapa Bapak baru membawa putri Bapak di saat pendarahannya sudah banyak? Bahkan Bapak seolah angkat tangan dan tak tahu dengan pendarahan yang putri Bapak lakukan. Saya kira anak Bapak sudah mendapatkan pelecehan dari seseorang yang mengakibatkan kerusakan pada selaputnya.
Fajar terdiam memikirkan apa yang sebenarnya pada Iva. Tadi saat ia mengantar Iva baik-baik saja, bahkan tak ada darah apapun di celananya. Aneh sekali, bagaimana alat reproduksi Iva bisa tiba-tiba saja rusak. Tak berselang lama suster pun datang dan memberikan selembar hasil pemeriksaan mendalam terhadap alat vital Iva. Dokter menganga karena ia tak begitu menyangka dengan hasil yang baru saja keluar. Apa yang sebenarnya Bapak lakukan pada putri sendiri? Ini benar-benar sangat membuat saya tak habis pikir. Anda benar-benar menjijikan. Apa yang Anda maksud, Dok? Anak Bapak mengalami kerusakan parah pada rahimnya akibat kekerasan seksual yang ia alami. Jika benar ia baik-baik saja pada saat Anda antarkan, lalu bagaimana mungkin putri Bapak bisa mengalami hal separah ini? Fajar menggeleng cepat karena tak mau disalahkan. Saya tak tahu, Dok. Saya tadi hanya menamparnya karena emosi. Para suster yang berjaga di luar pun tahu, tadi Iva baik-baik saja, hanya pingsan. Tak ada darah apapun yang keluar dari dirinya. Fajar membela diri. Dokter. Suster datang dengan suara yang terengah-engah. Dokter dan Fajar yang terkejut pun bangkit. Ada apa, Sus? Pasien atas nama Iva mengalami muntah darah hebat dan keluar gumpalan rambut beserta belatung. Fajar segera berlari menuju putrinya, disusul oleh dokter. Panik adalah kata yang tepat saat ini dirasakan oleh dokter. Ia begitu terkejut ketika melihat darah kental hitam yang keluar dari mulut Iva saat ini. Kenapa? Ada apa yang terjadi pada Iva? Tanya Fajar dengan keras. Tak ada jawaban dari suster yang senantiasa mengelap dan menggosok badan Iva dengan minyak angin. Katakan padaku apa yang terjadi pada Iva. Fajar kembali bertanya dengan nada tinggi. Sudahlah, Pak. Saat ini kami sedang melakukan yang terbaik pada putri Bapak. Saya harap Bapak tenang dan biarkan kami melakukan tugas sesuai aturan. Dokter memberikan arahan pada Fajar supaya tak menghalangi pekerjaannya. Iva hanya bisa menunduk dengan isi perut berupa darah dan benda-benda asing yang keluar dari mulutnya. Tak ada respon apapun dari dirinya. Suster, tolong ambilkan air putih. Dokter memerintah salah satu suster. Tak lama suster tersebut datang dengan segelas air putih yang berada di tangannya. Ini, Dok, ucap suster pada dokter. Dokter kemudian mengambil air tersebut dan mulutnya mulai melafalkan doa. Untuk apa air itu, Sus? Tanya Fajar dengan heran. Bapak harap bantu doa untuk kesembuhan putri Bapak. Saya rasa penyakitnya bukan dari hal umum melainkan dari ilmu hitam atau semacamnya kiriman dari seseorang. Fajar bergeming memikirkan ucapan dari dokter yang saat ini tengah menangani putrinya. Ia begitu paham dengan ucapan dokter, namun ia tak akan melakukan apapun selain pengobatan secara fisik. Iya, Dok, ucap Fajar berbohong. Ia berpura-pura berdoa dan memejamkan mata hanya untuk membuat dokter diam. Fajar paham betul apa yang terjadi pada Iva karena ia pun melakukan hal yang sama pada Marlin, istrinya sendiri. Muntahkan semua yang ada di perutmu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin membantu kesembuhan kamu. Dokter memijat punggung Iva agar ia memuntahkan semua isi perutnya. Iva kembali muntah, dan kali ini pemandangan yang sangat menjijikan terlihat nyata di depan mata. Fajar melihat Iva muntah banyak sekali lintah yang ukurannya sangat besar. Dokter akhirnya membaca ayat suci Al-Quran dengan nada lumayan kencang, hingga membuat tubuh Fajar panas dan menggigil. Hentikan! Teriaknya dengan kencang. Hentikan, saya mohon! Fajar kembali meminta dokter menghentikan bacaannya. Anda kenapa, Tuan? Tanyanya dengan heran. Saya hanya kasihan pada Iva. Mungkin saja ia merasakan kepanasan karena ilmu hitam yang sedang menyerangnya. Alasan Fajar cukup ganjil dan membuat dokter mengernyitkan kening karena heran. Harusnya Iva yang mengatakan hal itu, bukan Bapak. Tapi kenapa seolah-olah Bapaklah yang merasakan kepanasan? Dokter melihat kening Fajar banyak mengeluarkan keringat dan wajahnya pun terlihat sangat merah.
Fajar kembali terdiam dan kemudian berlalu meninggalkan putrinya yang saat ini tengah dikelilingi oleh suster dan dokter. Fajar sangat merasa aneh. Kenapa Eva bisa mengalami hal mengerikan seperti ini, padahal ia hanya menumbalkan Marlin. Hingga ia pun berpikir mungkin saja karena Eva anak dari Marlin dan mereka bisa terkena dengan ilmu hitam yang ia lakukan karena iblis itu mengetahui jika Eva adalah darah daging Marlin. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Fajar dengan pelan. Saat ini dokter sangat kebingungan karena Eva hanya muntah dan tak bersuara ataupun mengatakan apapun padanya. Eva terlihat sangat pucat pasi seperti mayat. Suster, tolong bantu saya untuk doa sesuai agama kalian masing-masing demi kesembuhan anak ini. Tak berselang lama Eva menatap dokter dan menatap penuh dengan pengharapan. Sorot matanya penuh dengan harapan, seolah-olah berkata kepada dokter bahwa saat ini ia sangat ingin ditolong. Kenapa sayang? Tanya dokter dengan suara lembut. Eva kemudian tersenyum dan tiba-tiba saja ia kemudian terbaring tak sadarkan diri, hingga membuat seluruh orang yang berada di dalam ruangan tersebut panik dan gaduh. Cepat, pasangkan selang oksigen pada pasien, titah dokter. Beberapa alat dipasangkan di tubuh Eva karena detak jantungnya semakin menurun. Fajar yang berada di luar pun kembali masuk ketika mendengar kegaduhan di ruangan tempat putrinya dirawat. Ada apa, Dok? Kenapa putri saya? Fajar terlihat sangat panik melihat kondisi putrinya yang semakin memprihatinkan. Namun ia tak bisa melakukan apa-apa karena ia pun takut jika pengorbanan dan ritualnya sia-sia jika sampai ia berhenti melakukan pesugihan yang baru saja ia mulai. Fajar tetap yakin bahwa kondisi putrinya berkaitan dengan pesugihan yang ia lakukan. Bapak, tunggu di luar saja dan terus berdoa demi kesembuhan putri Bapak. Dokter menggiring Fajar untuk keluar ruangan. Di rumah yang mewah dan megah, saat ini Siska merasakan sakit yang hebat di bagian kepalanya karena mantra-mantra dari dukun. Eva sedikit luntur akibat doa yang dilafalkan dokter di rumah sakit. Tubuhnya seakan terbakar dan kepalanya seakan ditindih oleh batu besar, hingga membuat ia berjalan sempoyongan. Siska berjalan sempoyongan dengan nafas yang terengah-engah karena ia merasa sangat sakit. Siska mengambil gawai di saku celananya dan mulai mencoba menghubungi Fajar, namun tak bisa. Ia sangat lemah dan tak berdaya hingga terjatuh di dekat wastafel dengan wajah yang mulai pias. Apa yang terjadi padaku? Gumam Siska dengan pelan. Ia mencoba untuk bangkit dan berusaha untuk mengambil air minum di atas meja makan. Siska meminum habis air di dalam teko dan tiba-tiba saja perutnya merasa mual. Siska muntah berupa air kuning bercampur cacing yang sangat banyak. Siska terlonjak karena kaget dan segera mencoba memasukkan jarinya ke dalam mulut agar ia kembali memuntahkan isi perutnya. Siska kembali muntah dan kali ini hanya ada air kuning saja yang keluar dari mulutnya. Ini ada yang tidak beres, gumam Siska dengan pelan. Ia berusaha berjalan menuju sofa untuk beristirahat di sana. Tubuhnya lemas seolah tak berenergi. Aku harus mendatangi dukun itu kembali besok. Siska kemudian membaringkan tubuhnya yang terasa sangat sakit, hingga ia terjaga semalaman karena tak bisa tidur akibat rasa sakit hebat di kepalanya. Tak ada yang tahu, saat ini Eva kembali dibawa ke alam tempat siluman yang sebelumnya mengambil kesucian Eva dengan paksa. Ibu, ayah, tolong Eva. Eva berlari tak tentu arah ketika tahu dirinya kini kembali berada di hutan yang gelap. Ibu, Eva mohon bantu Eva. Tangisnya pecah dengan suara yang menggema di seluruh hutan. Kakinya yang tak memakai alas serta baju putihnya yang mulai berubah kotor karena lumpur tak membuat Eva menghentikan langkahnya. Luka di sekujur tubuhnya serta darah segar yang keluar dari area sensitifnya membuat Eva sedikit bersusah payah untuk melangkah dengan kencang. Perih, lirih Eva. Sudah aku katakan, kau akan kembali ke pelukanku.
Suara berat dan menggema di hutan sontak saja membuat tubuh Iva kembali terguncang. Iva kembali berlari dengan kencang, tanpa memperdulikan rasa sakit di area sensitifnya serta luka-luka di sekujur tubuhnya. Hutan yang rimbun dan gelap membuat Iva susah mencari jalan untuk keluar dari tempat ini. Ia henti-hentinya menangis dan berlari tak tentu arah. Suara hewan tak terdengar sedikit pun di telinganya. Benar-benar sepi sekali di sini. Tak ada cahaya, bahkan hewan pun tak ada. Hanya terdengar desiran angin kencang yang menerpa wajahnya, serta nafasnya sendiri yang terengah-engah. "Ibu!" teriak Iva dengan kencang. "Ku mohon bantu aku, Ibu. Aku takut." Iva mengusap air mata dengan kasar. Ia berlari sekuat tenaga hingga akhirnya ia pun jatuh tersungkur tepat di dekat pohon yang sangat besar. Tangan serta bajunya kini sangat kotor oleh lumpur yang basah. Iva meringis kesakitan karena tubuhnya jatuh dan tangannya lecet akibat menahan tubuhnya. "Au, sakit," lirihnya pelan. Iva kemudian menatap rumput di depannya yang mulai bergoyang karena angin kencang berhembus. Ia kemudian sangat ketakutan ketika melihat sosok pria yang menyeringai di hadapannya. "Kita bertemu lagi, sayang," ucap siluman yang sudah mengambil kehormatan Iva. Dengan tubuh bergetar, Iva kemudian mencoba untuk bangkit berdiri. "Ku mohon, jangan lakukan hal jahat padaku. Ku mohon." Iva berlutut dan bersimpuh di hadapannya. "Aku hanya ingin mengambil hakku yang sudah diberikan oleh pemberi perintahku. Aku akan mengambil bayaran dari usaha yang sudah aku buat untuknya. Kau hanya bisa menuruti perkataanku dan menuruti perintahku. Kau tak bisa menolak ataupun mengelak." Siluman itu kini mendekatkan wajahnya ke arah Iva. Dengan sigap Iva mengambil batu dan memukulnya tepat ke hidung siluman itu. "Rasakan ini, setan," ucap Iva dengan geram. Iva bangkit dan berlari kembali, menjauhi siluman yang saat ini tengah terdiam dengan amarah yang memuncak. "Kau takkan bisa lari dariku." Siluman itu pun kembali merubah wujudnya menjadi ular yang besar dan mengejar Iva dengan cepat. Siluman itu membuka mulutnya dan mengeluarkan api besar hingga membuat dedaunan di sekitarnya terbakar. Tak berselang lama siluman itu pun mengeluarkan lendir dari mulutnya dan meledakkannya tepat mengenai punggung Iva. Iva terjatuh tersungkur dengan wajah yang membentur tanah sangat keras. Terlihat dagunya lecet dan memerah akibat posisi jatuhnya yang sangat memprihatinkan. Darah segar mengucur dari dagu dan bibirnya akibat benturan yang terjadi. "Sudah aku katakan padamu untuk diam dan patuh terhadap perintahku." Siluman ular tersebut kini berubah wujudnya kembali ke bentuk manusia dan mulai mencengkram kuat pundak Iva dengan kasar. "Lepaskan aku, lepaskan." Iva mencoba berontak, namun gagal. Rambutnya yang indah kini kusut berantakan. Siluman itu menjambak rambutnya dengan sangat kuat menyeret tubuh Iva menyusuri hutan. Sakit sudah pasti dirasakan Iva. Ia berusaha lepas dari tangan siluman itu namun tak bisa. Semakin ia berusaha berontak dan melarikan diri, semakin kuat juga siluman itu menyeret tubuh Iva. Hingga tibalah Iva di sebuah bangunan yang besar dan kokoh yang terbuat dari emas dan marmer, dengan pajangan di depan gerbang yang terbuat dari tengkorak manusia berwarna emas. Iva menjerit ketakutan dan menangis sesekukan. "Ku mohon, jangan lakukan apapun padaku, Tuhan. Ku mohon." Iva menangis dan memohon kepada siluman itu. Semakin Iva memohon padanya, semakin tinggi juga siluman itu merasa percaya diri dengan kekuasaannya. "Jangan takut, sayang. Kau berada di kerajaanku. Aku hanya ingin kau di sini dan melahirkan anak-anakku dengan nyaman dan aman." Siluman ular itu tersenyum dan mulai menggenggam tangan Iva dengan lembut. Namun Iva menggelengkan kepala dengan cepat dan mulai menarik kembali tangannya. "Ku mohon, biarkan aku bebas dan bertemu dengan keluargaku.
Kau boleh mengambil apapun dariku, tapi ku mohon bebaskan aku. Sudah berapa kali aku katakan padamu untuk menurut dan patuh padaku. Aku ingin memiliki keturunan darimu. Kau akan hidup bersamaku dan tinggal di sini denganku. Iva kemudian kembali diseret paksa oleh siluman tersebut hingga sampai gerbang bangunan itu. Para siluman yang berbagai macam bentuk segera menundukkan kepala ketika melihat siluman yang saat ini tengah bersama Iva. Mereka memberikan penghormatan kepada siluman itu. Cepat, antarkan dia menuju kamarku. Titah siluman yang saat ini menggenggam tangan Iva. Baik, Tua. Tubuh Iva kini diseret oleh makhluk yang berbentuk seperti terenggiling, dengan moncong yang sangat panjang serta liur yang terus saja menetes dari mulutnya. Iva berontak dan tak mau disentuh para siluman yang saat ini mengapit tubuhnya. Ia beberapa kali berontak hingga membuat salah satu siluman memanggil seorang pelayan wanita yang sangat cantik hingga membuat Iva tertegun dan seolah membeku. Cantik, hanya itu yang mampu Iva katakan kalau melihat perempuan yang tersenyum ke arahnya. Iva sama saya. Perempuan itu kini mengeluarkan tangan ke arah Iva hingga membuatnya terkesima dan menggenggam tangan perempuan itu. Tak ada obrolan di saat Iva dan perempuan cantik itu berjalan menuju sebuah kamar dengan cat pintu berwarna hitam. Kamu istri tuan yang baru? Tanya perempuan itu tiba-tiba saja. Iva menggeleng dengan cepat dan mulai melepaskan tangannya. Bukan, saya bukan istrinya tuan. Justru saya diculik oleh dia dan dipaksa melayaninya. Tolong saya, tolong bebaskan saya dari sini. Perempuan di depannya hanya tersenyum dan segera memegang tangan Iva. Tenanglah, Tuhan sangat baik dan perhatian jika kau menuruti perintahnya. Saya adalah istrinya yang pertama dan telah melahirkan 9 anak ular untuknya. Namun mereka mati dibunuh para kiai yang menerobos masuk ke wilayah kami. Iva tercengang. Wanita secantiknya bersedia menikah dengan siluman yang jelas-jelas sangat mengerikan serta menjijikan. Ayo kita sama-sama pergi dari sini dan hidup dengan normal, ajak Iva pada perempuan di depannya. Tidak, aku di sini atas keinginanku sendiri. Aku ingin hidup bersama suamiku, serta anak-anak darimu dan tentunya dirimu sendiri. Kita bisa kuasai duniamu sehingga mereka akan ikut menjadi pemujamu. Aku hidup di sini dengan bahagia, kemakmuran, kekuasaan, serta umur yang panjang. Aku dapat semuanya dari sini. Kau ikutlah bersama kami tinggal di sini. Iva dengan sikap angkuhnya tetap saja menolak, hingga membuat perempuan di depannya tersenyum dan meniupkan angin hingga membuat Iva diam dengan tatapan kosong. Ikutlah denganku. Iva pun patuh dan segera mengikuti langkah perempuan yang ternyata adalah istri pertama siluman tersebut. Sesampainya di kamar megah yang berwarna emas yang merupakan kamar dari istri pertama siluman tersebut, Iva didandani dan dikenakan pakaian khas seperti pengantin pada umumnya. Luka-luka di badannya pun seketika sembuh dan tak ada setitik pun noda bekasnya jatuh. Iva kembali cantik dan tak ada goresan di dagunya, bekas tersungkur di hutan tadi. Ia pun hanya diam tak berbicara dengan pandangan kosong. Sekarang kamu sudah cantik. Istri pertama siluman itu pun kembali meniup wajah Iva hingga membuatnya kembali tersadar. Iva pun kaget ketika menatap dirinya sedang terduduk di depan cermin dengan pakaian pengantin serta riasan di wajahnya yang begitu cantik. Apa yang sudah Anda lakukan pada saya? Apa yang kalian inginkan? Iva kembali bertanya dan meneteskan air mata. Sudahlah, anak manis, kau tak perlu menangis. Kau akan menjadi istri kedua suamiku. Kau akan melahirkan anak-anak kami dan kau akan menjadi ratu di sini. Kau tak perlu takut. Suamiku baik dan tak akan mencelakakanmu. Jika memang dia baik, lalu mengapa dia melecehkanku serta mengambil kesucianku secara paksa? Kenapa? Perempuan di depannya tertegun. Ia kembali tersenyum hingga membuat Iva sedikit jengkel. Dengan kelakuannya yang selalu saja menampilkan senyum yang lama-lama,
terlihat mengerikan. Kau tahu aku di sini sejak kapan? Aku sudah hampir 1000 tahun tinggal di sini. Ketika sang raja membawaku dan melecehkanku saat aku berusia 14 tahun. Iva terdiam. Ia begitu tak menyangka bahwa ternyata perempuan di depannya adalah seorang manusia. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ia di sini sejak umurnya yang masih belia. Kenapa kau mau hidup di dunia ini? Kau itu terlihat sangat baik dan kau tak pantas bersama siluman menjijikan itu. Hidupku lebih mengerikan di alam nyata dibandingkan di sini. Sejak aku berusia 4 tahun, ayah tiriku melakukan kekerasan dan dengan tega mengambil kesucianku di saat aku pun tak tahu apa artinya hubungan dewasa tersebut. Aku menangis dan menceritakan semuanya pada ibuku. Namun ia malah memarahiku dan memotong habis rambut yang berada di kepalaku. Sejak saat itu aku mengalami kekerasan dari ibu dan lelaki tua itu, sehingga aku hampir saja mati. Ketika aku pergi menyuci di sebuah kali yang deras, aku kembali dilecehkan oleh 4 pria tua. Sampai pada akhirnya aku bertemu dengan suamiku dan ia menyelamatkanku dari mereka. Iva terdiam. Ia kemudian menundukkan kepala dan mulai meneteskan air mata. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.